Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Pada hari ini dan sesaat lagi kita akan memulai kebaktian Minggu secara live streaming, secara online untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti dari rumah masing-masing atau dari tempat bekerja atau dari manapun Bapak Ibu dan saudara-saudari saat ini berada. Selamat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Untuk saudara-saudari yang sedang terbaring lemah sekarang, mengikuti ibadah dalam kondisi sakit, kami mendoakan saudara-saudari segera pulih, Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan memberkati. Horas, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang berkumpul di gereja ini, bahkan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah secara live streaming, kami dari majelis menyampaikan salam Shalom. Sebelum kita memasuki ibadah kita pakai sejenak saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan, kita angkat pujian kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Ya Allah Bapa yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal.
Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkan untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian kita. Pada minggu reminiscere ini ialah hukum Taurat yang pertama sampai dengan keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan satu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Kasihanilah aku.
Mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa meminta pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulir-bulirnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Firman Tuhan Nats Epistel untuk minggu ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 3 dari ayatnya ke-17 sampai 21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara dunia. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dan langsung kita berdiri.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita dengar warta jemaat bagi kita minggu ini. Warta Minggu tanggal 13 Maret 2022. Pertama, pelayanan. 1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 13 Maret 2022 adalah Minggu Reminiscere dengan topik minggu berserah kepada rencana Tuhan. Marguru Tulomo Nirohani Debata. 2. Daftar petugas minggu tanggal 13 Maret 2022. Daftar petugas pemandu lagu dalam Partangyangan Week tahun 2022 dapat kita baca di warta yang sudah dikirim di Week. 3. Berita anak lahir. 1. Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 Tuhan telah mengaruniakan anak kedua laki-laki bagi keluarga Dedi Rinaldo Marpaung STT Pel, Ibu Dr. Mona Lisa Boru Sihotang dari WEK Makassar 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 4. Rencana pernikahan. Pertama, pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Ibtu Efrata Hamonangan Sinaga STR KSIK, anak dari Bapak Sintua AKBP Purnawirawan Timbul Halomoan Sinaga almarhum, Ibu Desima Justiana Boru Sigalingging, Jemaat GKPS Cempaka Putih dengan tunangannya Hana Boru Purba SS MSc, putri dari Bapak Mangalam Purba almarhum, Ibu Romantiar Boru Silaban, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK Rambutan 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 pukul 9 WIB di GKPS Cempaka Putih. Tuhan memberkati. 2. Pemberitahuan ke-1. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Eno Susanto, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK Kalisari, anak dari Bapak Tiau Ching, Ibu Heni dengan tunangannya Monika Yesi Boru Matondang, putri dari Bapak Sintua Sopar Jameson Matondang almarhum, Ibu Elfrida Junita Boru Sianturi almarhum, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari WEK Kalisari. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 9 WIB di HKBP Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati.
5. Pertemuan dan bimbingan kepada ruas parguru. Gereja akan melaksanakan pertemuan dan bimbingan kepada ruas parguru. Adapun jadwal pelaksanaan adalah sebagai berikut. Ruas parguru karena RPP. Pertemuan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Maret 2022 masuk pukul 19 WIB bertempat di ruang remaja. 2. Pelayanan bidang koinonia. Pertama, PA seksi remaja. Pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 17 WIB akan dilaksanakan PA seksi remaja secara onsite, tatap muka dan live streaming bertempat di gereja. Dihimbau kepada seluruh remaja untuk dapat menghadiri acara PA tersebut. 2. Bonataon Ama Saresot HKBP Kramat Jati. Sesuai dengan program kerja Resot 2022 pelayanan bidang koinonia pada hari Sabtu 19 Maret 2022 pukul 8.30 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan acara kebaktian Bonataon Ama Saresot HKBP Kramat Jati bertempat di Buperta Cibubur. Dihimbau kepada seluruh anggota Punguan Kor Ama, Punguan Kor Ama Arbab dan 3 orang jemaat mewakili Ama dari setiap week untuk dapat hadir mengikuti acara ini. 3. Lain-lain. Pertama, pangojak konon pendeta fungsional. Sesuai dengan surat keputusan ketetapan nomor 08-PDT-SK-01-2022 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung memutuskan dan menetapkan Pendeta Oloan Sitohang STH jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Diski mulai tanggal 1 Februari 2022 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Kramat Jati, Distrik 8 DKI Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari ini, Minggu tanggal 13 Maret 2022, dalam kebaktian pukul 11.30 WIB akan dilaksanakan acara pangojak konon dipimpin oleh Preses Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Dan setelah ibadah, pangojak konon akan dilanjutkan acara ramah tamah bertempat di Gedung Serbaguna. 2. Dana pensiun HKBP Gerakan 1000. Untuk membantu kondisi dana pensiun HKBP, pimpinan HKBP telah melaunching Gerakan Rp1.000 per hari. Gerakan ini dimaksudkan untuk mengikut sertakan seluruh jemaat dalam menyelesaikan hutang dana pensiun HKBP. Sehubungan dengan hal tersebut, gereja akan menyediakan kotak Gerakan 1000 yang akan diletakkan di pintu utama gereja. Direncanakan pelaksanaan kotak Gerakan 1000 dimulai tanggal 13 Maret 2022. Marilah kita turut bersama mendukung program Gerakan 1000 ini. 3. Periodisasi seksi, pengurus Punguan Kor dan pengurus WEG. Gereja akan melaksanakan periodisasi pengurus seksi, pengurus Punguan Kor dan pengurus WEG periode tahun 2020-2022. Adapun jadwal pelaksanaan periodisasi seksi dan Punguan Kor periodisasi tahun 2022 sampai 2024 adalah sebagai berikut. Seksi Punguan Kor seksi remaja, tempat ruang remaja. Waktu Sabtu 19 Maret 2022 pukul 18 WIB. Pranaposo, tempat Gedung Serbaguna. Waktu Minggu 13 Maret 2022 pukul 19 WIB. Punguan Kornaposo, tempat Gedung Serbaguna. Waktu Minggu 13 Maret 2022 pukul 19.30 WIB. Seksi Naposo, tempat Gedung Serbaguna.
Waktu Minggu 13 Maret 2022 pukul 20 WIB. Seksi Paropuan tempat gereja waktu Rabu 16 Maret 2022 pukul 18 WIB. Seksi Lansia tempat Gedung Serbaguna waktu Kamis 17 Maret 2022 pukul 8.30 WIB. Dihimbau kepada jemaat kategorial remaja, pranaposo, naposo, paropuan dan lansia untuk menghadiri acara periodisasi tersebut. 5. Himbauan. Melihat perkembangan kondisi PPKM di daerah DKI Jakarta yang sudah level 2, maka pemakaian gedung serbaguna 75%, yaitu kapasitas 200 orang, dan tetap menggunakan prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ukur suhu, dan dilarang berkerumun. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita angkat pujian kita bernyanyi dan kita kumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dan perbuatan
marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah pada hari ini di ruang ibadah ini, kami menyapa saudara-saudari semuanya kiranya bersukacita untuk memuji Tuhan dan terlebih untuk menyambut firman Tuhan. Juga untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti dari rumah masing-masing secara live streaming, dari tempat saudara bekerja mungkin rehat sejenak untuk beribadah, atau bahkan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari kami, jemaat yang terbaring lemah saat ini di rumahnya, atau bahkan di rumah sakit, kami mendoakan saudara segera pulih dan sehat, dan tetap bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan, sekalipun saat ini saudara sedang terbaring lemah. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus berkati, kita akan mendengarkan khotbah pada Minggu Reminiscere hari ini, yaitu tertulis di dalam kitab Kejadian. Tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jika Bapak Ibu membawa Alkitab, dan baiknya memang membawa Alkitab setiap minggu, silakan dibuka. Jika pun tidak membawa, tersedia di depan untuk kita boleh ikuti. Namun kami boleh menghimbau pada minggu yang akan datang selanjutnya, bolehlah Bapak Ibu saudara-saudari membawa Alkitab. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda merasa takut dalam menjalani hidup ini? Merasa takut berjuang menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini, yang sakit takut tidak sembuh, yang tidak punya tabungan deposito takut menyekolahkan anaknya sanggup atau tidak. Pernahkah saudara merasa takut? Terlebih ketika sedang menghadapi berbagai masalah yang sangat pelik dan sulit. Sebagai manusia, rasa takut itu tentulah hal yang sangat lumrah dan wajar terjadi. Dan hampir semua kita yang ada di sini dan yang mengikuti live streaming, kalau saya tanya satu-satu, mungkin semua akan mengatakan, "Ya, saya pernah merasa takut." Namun ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang berat,
Karena rasa takut yang berlebihan itu, kita sering tidak dapat mengendalikan rasa takut kita untuk tetap melihat harapan. Disinilah kesalahannya. Rasa takut wajar, tapi jangan sampai rasa takut mengendalikan diri kita sampai kita tidak bisa melihat harapan yang Tuhan sediakan. Banyak orang yang karena rasa takutnya dia terkurung pada rasa takut itu, bahkan berharap dan berkata bahwa harapan itu sudah sirna. Semua orang hampir pernah merasa takut, yang miskin takut, lalu yang kaya emang tidak takut Tamanginang, takut juga. Merasa takut nanti kan dibobol uangnya, rekeningnya habis, dicurigai nanti ada pegawainya yang akan mencurangi dia, ada banyak ketakutan. Jadi bukan hanya si miskin, yang kaya pun merasa takut. Anak kecil semuanya juga pernah merasa takut. Yang belum dapat pekerjaan takut tidak dapat pekerjaan, yang belum dapat jodoh takut tidak dapat jodoh, yang menikah belum dapat keturunan juga takut Tuhan tidak berikan keturunan, dan semua itu melingkupi kehidupan kita, rasa takut. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini kita melihat dan melihat sebuah gambaran di mana ternyata seorang yang kita kenal sebagai bapa orang percaya, yaitu Abram, yang kemudian namanya dibaharui menjadi Abraham, juga merasa takut. Itulah khotbah hari ini. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 menggambarkan rasa takut seorang bapa percaya yang bernama Abram. Itu sebabnya khotbah hari ini dibuka pada ayat 1 dengan kalimat yang Tuhan sampaikan kepada Abram. Lalu Tuhan berfirman, katanya pada ayat yang pertama. Lalu Tuhan berfirman kepada Abram dalam suatu penglihatan. Apa kata Tuhan kepada Abram? Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Berarti Abram dalam konteks khotbah ini sedang merasa takut, kalut, khawatir, cemas. Oh, dia juga seperti kita manusia biasa merasakan takut dalam hidupnya. Abram merasa takut dalam hidupnya. Lalu kita bertanya, memangnya apa yang menimbulkan dan yang menyebabkan Abram takut? Apa sebabnya Abram merasa takut? Bahkan sampai Tuhan sendiri yang berfirman kepadanya, jangan takut Abram, aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Mari kita lihat ayat selanjutnya pada ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua dan ketiga menjadi jawaban dan alasan mengapa Abram merasa takut. Yaitu dikatakan oleh Abram menjawab, katanya di sana, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepada aku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ini ketakutan Abram. Aku mau meninggal, usiaku sudah hampir tua, tapi aku tidak punya anak. Dan yang kemudian dia katakan, yang akan mewarisi hartaku Eliezer orang Damsyik itu, yaitu hamba yang tinggal bersama dia. Dan itu merupakan suatu tradisi orang Yahudi. Hamba yang ada bersama dia, yang paling dikasihi, dialah yang akan mewarisi hartanya, yaitu yang bernama Eliezer pada waktu itu di rumah Abram orang Damsyik. Dia takut, Tuhan, aku mau meninggal, kok Tuhan tidak kasih saya anak? Masa tidak anak kandungku yang mewarisi kepunyaanku ini, rumahku? Kata rumah di sana menunjukkan harta benda, dan memang Abram adalah orang yang sangat kaya, memiliki harta yang banyak. Sehingga hanya dipakai kata rumah, tapi rumah di sana dalam terjemahannya bahasa Ibrani juga berarti kekayaannya, emasnya, ternaknya, semua. Jadi bukan cuma rumah yang mau diwarisi. Sarupa dot halak bata kate, mulu dong ya nakonna, rumahnya itu akan diwariskan. Nah, ini ketakutan dari seorang Abram. Lalu Abram bukan hanya cukup sekali mengatakan itu, Bapak Ibu. Ayat 3 dia katakan lagi, dia ulangi lagi. Lagi kata Abram katanya. Dalam terjemahan LAI, lagi kata Abram. Artinya Abram benar-benar merasa takut. Dia bilang kepada Tuhan tidak cukup satu kali, sampai 2 ayat menunjukkan ketakutan Abram.
ayat 2 dan ayat 3. Ayat 3 dia ulangi lagi, dia bilang apa? Engkau tidak memberikan kepada aku keturunan. Lebih dia pertegas. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Boleh dikatakan mungkin dia sudah mulai putus asa di sini. Waktu usianya 75 tahun, Tuhan katakan dia akan punya keturunan. Dia tunggu, tapi tidak juga ada. Dia mulai hilang harapan. Dan mungkin peristiwa ini juga sering terjadi dalam hidup kita. Kita mulai hilang harapan, mulai putus asa. Saya hulului do, parkarejuan dang marna dapot. Saya martangiang doa, alai songonon, dang marna muba. Aku minta, Tuhan tak jawab. Hampir semua orang pernah putus asa, hilang harapan, yang mudah hilang harapannya ketika pekerjaan sulit sekali ditemukan. Kita orang tua juga kadang hilang harapan karena anak-anak yang mungkin tidak selalu sesuai keinginan amang-inang karakternya. Atau hidup, atau sakit kita. Kita sudah berusaha, berdoa, kita berobat, tapi Tuhan tak beri kesembuhan. Mulai putus asa. Semua orang mungkin merasa itu. Abraham juga merasakannya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dia berkata pada Tuhan, Tuhan gak beri aku keturunan. Tuhan tidak berikan aku keturunan. Hanya itu yang dia minta pada Tuhan. Dia tidak minta harta. Dia tidak minta yang lainnya. Sehingga dia ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan tampil, Tuhan hadir, memberikan kekuatan kepada Abraham. Tuhan tidak biarkan dia larut dalam ketakutannya. Tuhan tidak biarkan dia jatuh dalam ketakutannya, tenggelam dalam ketakutannya. Lalu Tuhan berkata apa? Janganlah takut Abraham. Inilah penguatan yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Don't be afraid. Jangan kamu takut. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham sekarang mau dikatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang merasa takut karena masa depan, karena apapun yang sedang Bapak Ibu pikirkan, hari ini Tuhan berkata, jangan kamu takut, don't be afraid. Jangan takut. Karena apa? Tuhan katakan kembali di ayat 1, akulah perisaimu, katanya. Akulah perisaimu. Bapak Ibu tahukah perisai apa? Pada zaman dulu selalu terjadi peperangan. Kalau orang mau peperangan dia harus memakai alat perang. Salah satunya disebut perisai. Perisai inilah yang melindungi seseorang dari para musuhnya supaya dia selamat. Lalu kalau Tuhan katakan Tuhan adalah perisai kita, Tuhan adalah yang melindungi kita, Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Walaupun ada musuh, ada pergumulan, ada pencobaan, kalau Tuhan menjadi perisai kita, dia akan melindungi kita. Kita menjadi aman, safe. Kita terselamatkan. Walaupun kita merasa gak bisa Tuhan, gak bisa lagi Tuhan. Sesekali kurasa Tuhan perisaimu amang-inang. Selama Tuhan menjadi perisai, kita tidak akan mundur. Kita tidak akan kalah. Kita akan menang. Tapi jadikanlah Tuhan perisai. Jaminan yang disampaikan Tuhan kepada Abraham itu juga jaminan yang diberikan kepada kita. Di minggu reminiscere ini, firman Tuhan pertama mau mengajak kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari, jangan biarkan dirimu dikuasai ketakutan. Inilah khotbah yang pertama. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh ketakutan. Mulai hari ini. Apapun yang sedang dialami, sakit, penyakit, semua itu tinggal itu semua. Apapun yang sedang Bapak Ibu pikirkan, semua itu kita tinggalkan di dunia ini. Kita mau menuju kampung halaman kita, yaitu surga. Rasa takut, cemas, galau, risau, khawatir, semua yang pernah Bapak Ibu alami, mari kita katakan dalam hati kita sekarang, aku tidak mau takut. Aku punya Tuhan yang hebat. Jangan pernah katakan, kepada Tuhan, oh God, I have a big problem. Oh Tuhan, aku punya masalah yang besar. Tapi katakanlah, hey problem, I have
a big God. Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Jangan katakan, Tuhan aku punya masalah yang besar. Gak perlu, cukup katakan masalah-masalah ini, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. I have a big God. Aku punya Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudari, khotbah pertama, jangan biarkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Karena ketakutan merupakan penindas utama dalam diri manusia. Sekali lagi Bapak Ibu, ketakutan adalah penindas utama dalam diri manusia. Itu sebabnya Tuhan memberi peneguhan hati supaya Abraham pada waktu itu dan kita sekarang terhindar dari rasa takut. Rasa takut itu bisa membuat orang bersungut-sungut kepada Tuhan, membutakan kita. Rasa takut bisa menghilangkan harapan kita. Masih ingatkah Petrus yang berjalan di atas air? Sebenarnya dia sudah hampir sampai kepada Yesus. Tapi karena rasa takutnya lebih besar, ketika dia mulai merasakan ada angin menerpa tubuhnya, hidupnya, dirinya, dia mulai takut, dia mulai bimbang. Akhirnya dia tidak sampai dan hampir tenggelam. Hanya karena apa? Karena dia merasa takut. Seandainya dia tidak takut, dia akan sampai. Seperti yang juga Yesus lakukan, berjalan di atas air. Yang membuat kita takut adalah karena rasa takut itu terlalu menguasai kita. Tuhan itu perisai kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi. Mazmur 3 ayat 4 juga menuliskan, Tuhanku, Engkaulah perisaiku. Tuhanku, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Daud berkata itu dalam Mazmur 3 ayat 4. Maka sekarang mari kita katakan, Tuhan Engkau perisaiku, aku akan mampu. Engkau perisaiku, aku akan kuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu kita akan melihat apakah Abraham merasa putus asa lagi, apakah Abraham masih merasa takut lagi. Ada yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab ada 365 kata jangan takut. Artinya setiap hari Tuhan ingatkan, sebenarnya bukan kata jangan takut, tetapi terjemahannya jangan khawatir, jangan cemas, jangan ragu, janganlah takut. Jadi sebenarnya bukan cuma kata jangan takut, tetapi itu semua mencakupi. Memang ditemukan lebih, bahkan 365 kata yang mau mengatakan setiap hari Tuhan berfirman supaya kita jangan takut. Persoalannya kita baca firman Tuhan supaya kita temukan, kita gali. Jadi firman Tuhan ini pokok utama supaya kita dikuatkan. Yang kedua, saudara-saudari, Bapak Ibu, ketika kita berserah kepada Tuhan seperti topik minggu hari ini, berserah kepada rencana Tuhan, kita tidak takut, kita tidak mau khawatir, tapi menyerahkan semua kepada Tuhan seperti Abraham, lalu kemudian Tuhan menjawab dia pada ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Kejadian pasal 15 ayat yang keempat. Jadi ketika Abraham merasa takut, dia bilang tidak ada lagi keturunannya, lalu Tuhan langsung menjawab, ahli warismu anak kandungmu. Tuhan katakan kepada Abraham, Allah berjanji memberikan upah yang besar kepada orang yang beriman. Kalau Abraham mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, Bapak Ibu saudara-saudari amang inang semua yang ada di sini, engkau pun akan mendapatkannya. Asalkan engkau beriman. Percaya. Porsia. Dalam bahasa Inggris ada dua kata percaya, believe dan trust. Kita tidak cukup hanya believe, percaya pada Tuhan, itu percaya tapi belum mengenal seutuhnya. I believe you, berarti sebenarnya belum terlalu kenal. Tapi kalau sudah dikatakan I trust you, itu benar-benar mengenal dia dengan sungguh, yakin, sudah tahu benar. Jadi tidak cukup hanya percaya, believe in God, but trust Him. Benar-benar berserah dan percaya seutuhnya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan upah yang besar. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Di ayat yang keempat. Tuhan memberi jaminan bahwa akan ada anak kandung dari Abraham menjadi pewaris. Bukan Eliezer, hambanya yang dari Damsyik itu. Tuhan menjanjikan bahkan keturunan yang banyak kepadanya. Lalu apa lagi yang dikatakan Tuhan? Lihat Bapak Ibu pada ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham
keluar. Itu dituliskan oleh Alkitab. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah, coba lihat langit, hitung bintang-bintang, maka jika engkau dapat menghitungnya, katanya. Ada tindakan aktif di sana. Tuhan membawa Abram kemana Bapak Ibu? Keluar. Artinya tadinya dia di dalam pergumulannya itu, tapi Tuhan angkat dia, lalu Tuhan bilang, pergi dari pergumulanmu itu, pergi dari ketakutanmu itu, lihat bintang di luar. Artinya Amang Inang, ditiki masa akaha maulun, jangan larut dalam masalahmu, keluar out of the box. Jangan tinggal dalam masalahmu itu, tapi keluarlah dari masalah itu. Itu yang Tuhan katakan kepada Abram. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Itu bukan sembarangan Alkitab menulis seolah-olah ya cuma sekedar ditulis saja keluar. Tidak, itu menunjukkan sesuatu. Berarti Tuhan tidak mau Abram terus memikirkan masalahnya, tapi Tuhan membawa dia pergi dari masalahnya itu, keluar. Dan yang menyelamatkan kita keluar dari masalah kita adalah diri kita sendiri bersama Tuhan. Kalau Amang Inang mau larut dalam masalah, terus itu larut. Mau menangis terus. Yang bisa melakukannya adalah keluar. Anak muda-mudi kalau sedang sedih, bergumul, masuk pintu kamar itu, ditutup, nangis seharian. Gak mau keluar. Lepaskan itu semua, keluar. Lihat, Tuhan menyediakan banyak berkat. Ada 2 orang dalam penjara. Ini 2 orang dalam penjara. Satu melihat ke langit, wah indah sekali. Tapi satu melihat ke bawah, jalan berlumpur. Wah jorok sekali. Sulit sekali, menderita sekali. Bebannya sama Bapak Ibu. Mereka dari jendela yang sama, di penjara yang sama. Perbedaannya apa? Yang satu melihat ke langit, yang satu melihat ke bawah. Persoalan kita semua ada. Sekarang Amang Inang pilih, mau melihat ke langit atau pergumulanmu itu terus tatap. Tuhan katakan kepada Abram, dibawa keluar. Sekarang mari, siapapun yang sedang berbeban berat di tempat ini atau yang di rumah, apapun bebanmu Bapak Ibu, kau mengharapkan sesuatu terjadi, keluar dari pikiran negatifmu dan bangkit kepada harapan yang baru. Tuhan akan berikan itu. Tuhan akan berikan. Saya pernah sampaikan sebuah ilustrasi ini, tapi buat saya ini sangat menarik. Ketika seperti seorang anak kecil yang kakinya terluka. Kita mungkin pernah ya waktu kecil terluka ya Mang Inang, apalagi akan alasak. Ina Jului kan naik ke atas pohon, mada beidang pola. Oh mana pernah? Oh jatuh ya. Udah jangan nangis. Kalau sekarang jatuh sedikit kan, wah mana pertolongan pertama. Mau Jului toh ya mak, malu udah nonin nak. Ya, cepat besar itu, biar cepat besar benjolnya. Jadi ketika anak itu luka, kakinya berdarah misalkan, lalu dia lihat lukanya. Semakin dilihat lukanya bermudari, pat naik kan lam tangis doi mana? Nacit nai, sakit kali mak, sakit kali pak. Semakin dilihat lukanya makin sakit itu Amang Inang. Tapi kalau datang mamanya bawa kue, bawa permen, wah mamaku pulang, pitor merlu jongi, dangi bereng be. Kakinya yang berluka, padahal kakinya masih luka. Tapi karena dia lihat mamanya, dia senang membawa makanan untuk dia. Dia berlari, padahal kakinya masih terluka. Sekarang pilih, mau tetap dalam pergumulanmu atau keluar melihat harapan. Kalau pergumulan itu tetap ada, masalahnya mau terus-menerus menangis, keluar, tinggalkan. Lihat Tuhan sediakan banyak harapan untuk kita. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Kalau sekarang masih terus sakit, pasti ada kemajuan. Tuhan berikan, Tuhan sertai, pengobatan Tuhan sertai. Dalam hal-hal ekonomi Tuhan masih cukupkan, bersyukurlah. Semua berproses Bapak Ibu. Yang belum dapat pekerjaan, berjuang terus cari pekerjaan. Jangan mau menyerah, gali potensimu pemuda-pemudi. Tuhan sediakan bagimu. Masih banyak harapan yang cerah. Jangan mau tinggal larut. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Abram. Keluarlah dari masalah kita. Keluarlah dari masalah kita. Lalu kemudian ditutup pada ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram. Inilah kesimpulannya. Ternyata ketika Abram sudah mengeluh, dia mengatakan kepada Tuhan, mana Tuhan keturunanku? Tahukah Bapak Ibu berapa tahun Abram harus menunggu yang Tuhan janjikan? Bukan 25 tahun, bukan 10 tahun, 25 tahun, lalu 100 tahun Sarah mengandung. Janji Tuhan berikan 75 tahun ketika Abram dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Bukas mahos yantano hagudanganmu dohot hatubuammu. Bukas dalam bahasa Batak itu pergi, jangan lihat lagi ke belakang.
Jadi kalau Tuhan katakan keluar dari masalahmu, amang inang seperti berpindah, mau lo buka songonon, pindah ke sini, jangan lagi lihat ke belakang, jadi nggak boleh lagi mundur, itu bukas, jadi pergi terus. Kalau Tuhan katakan juga keluar dari masalah kita, sudah pergi, jangan ingat-ingat lagi ke belakang. Dan Abraham melakukannya pada waktu itu, dia pergi, bukas mahos yang tano hagodanganmu, dohot sian hatu buahmu. Abraham meninggalkan tanahnya, sanak saudaranya, untuk menerima janji Allah. Abraham percaya. Sekarang kita juga, mari percaya. Mari percaya Bapak Ibu. Jangan ragukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kidung Jemaat 408 berkata, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi bila Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apa yang kurang lagi jika Dia panduku? Memang merasa kurang karena Tuhan tidak menjadi pandu kita. Tapi kalau Tuhan menjadi pandu kita, tak ada yang kurang amangina. Memang gak berlebih, tapi Tuhan pasti cukupkan. Poroseyama. Gak bisa lagi, gak bisa. Tuhan berikan banyak orang untuk menolong amangina. Asal mah percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajari kita untuk percaya. Jadi amangina, pulanglah dengan kekuatan baru, percaya. Kalau ada persoalan, ada kesusahan, ada pergumulan, suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Kadang kita tidak mengerti, tidak tahu. Dan Amang Inang, saya mau mengangkat sebuah filosofi burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah unggas yang usianya paling panjang dari sejenisnya. Tetapi ada proses yang menyakitkan dia lewati. Kadang ujian-ujian yang kita lalui, hidup susah, mungkin itu bagian dari proses supaya kita semakin kuat. Saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah tayangan tentang filosofi dari burung Raja Wali yang sering dipakai oleh kita pemazmur. Dan apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Mari Bapak Ibu boleh melihatnya.
usianya mau panjang sampai lebih daripada 70 tahun, pada usianya yang ke-40 tahun dia harus memilih satu proses yang berat, yaitu naik ke tebing. Dan ke tebing itu tidak mudah karena bulunya sudah berat, tapi dia berjuang. Setelah di tebing, apa yang dia lakukan? Mematukan patuknya supaya lepas. Itu menyakitkan, dipatukan sampai lepas. Lalu setelah itu apa yang dia lakukan? Dia merusak cakarnya supaya tumbuh cakar yang baru, dan itu juga menyakitkan. Lalu dia melepas bulu-bulunya karena bulu-bulunya ini sudah berat, supaya dia bisa terbang lagi, dicabut, lalu tumbuhlah bulu yang baru. Akhirnya dia bisa terbang. Makanya Mazmur katakan, mulak poso songon pidong Raja Wali. Tidak sembarangan firman Tuhan menuliskan itu, karena filosofi burung Raja Wali sangat luar biasa. Sekarang Bapak Ibu, kalau ada masalah, pergumulan, kesusahanmu, mungkin itu bagian daripada proses yang menyakitkan, tapi nanti kita akan mendapatkan kelegaan, hidup yang baru lagi. Sekarang bertahan dalam proses itu, berjuang, Tuhan akan beri jalan keluar. Berserahlah kepada Tuhan, berserah kepada rencana Tuhan, seperti topik minggu hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudari, Bapak Ibu semua yang ada di gereja ini dan di rumah. Pergumulan yang ada, beban yang ada, Tuhan kiranya tolong, dan pulanglah nanti dengan sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar, pengasih, pemelihara hidup kami. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Pada minggu hari ini, hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sukacita karena firman-Mu yang telah diberitakan bagi kami yang hadir di gereja ini dan jemaat-Mu yang mengikuti secara live streaming. Tuhan, kami tidak sanggup menjalani hidup bila tidak bersama-Mu. Dan hati kami sering menjadi takut, iman kami mulai hilang ketika beban hidup teramat banyak kami lalui. Membuat pikiran kami penat, hati kami penuh dengan kesesakan. Namun firman-Mu berkata hari ini, jangan kamu takut. Ajari kami untuk percaya. Ajari kami untuk beriman. Ajari kami untuk tidak ragu. Dan Engkau akan memberikan upah yang besar bagi kami. Kami meyakini hal tersebut. Kami mengimaninya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan membuktikan janji-Mu kepada Abraham yang kami saksikan di dalam Alkitab. Seperti itu jugalah akan terjadi bagi kami. Tuhan akan mengeluarkan kami dari persoalan, beban yang berat, asal kami beriman dan percaya. Tuhan, kami berserah kepadamu. Sebagaimana khotbah hari ini mengajari kami untuk beriman kepadamu. Seperti itulah kami, tidak lagi takut, tidak lagi iman kami goyah, karena Engkaulah perisai kami. Kami sanggup karena Tuhan menolong kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ini yang mendengar firman. Jika ada mereka yang sedang bergumul, susah, payah karena persoalan ekonomi mereka. Jika ada jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, atau ada jemaat-Mu di sini dalam proses pendidikan mereka, kesulitan. Terlebih untuk jemaat-Mu yang akan menghadapi ujian tingkat SMA, SMK, dimulai dari esok hari, Tuhan berkati mereka anak-anak-Mu, agar mereka tidak merasa takut dan khawatir dalam menghadapi ujiannya. Tuhan sertai mereka. Siapapun di sini yang sedang ada, bergumul karena sakitnya, penyakitnya yang tidak kunjung sembuh, Tuhan buktikan kuasa-Mu baginya. Karena Tuhan sanggup melakukan keajaiban bagi hidup kami. Berkati jemaat-Mu seluruhnya, gereja-Mu HKBP Keramat Jati. Berkati Parhalado, pendeta yang melayani, jemaat yang mengasihi kami. Berkati kami semua sehati sepikir, terlebih di tahun kesehatian ini, semakin membarakan hati yang sehati sepikir bagi kami semua. Parhalado semangat melayani, semangat untuk memberikan yang terbaik bagi jemaatnya, bersama dengan para pelayan penuh waktu. Tuhan berkatilah firman-Mu yang telah diberitakan, sungguh akan hidup dalam diri kami. Kami teringat bahwa pada saat ini ada banyak jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di gereja ini karena mereka sedang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang terbaring lemah di rumahnya mereka atau bahkan di rumah sakit. Kami berdoa untuk Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Borusi Tohang, Emmar Paung, Nyonya Munte Boru Raja Kukuk Sopar Pancaitan, Nyonya Huta Galung Borusi Manung Kalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Borusi Haan, Nyonya Turri Borusi Aloho, Besi Barani, Nyonya Aritonang Borusi Morangkir,
Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Sintua F. Aritonang, M. Marbun, RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Simatupang, Boru Nengkulan, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya M. Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua BM Siregar Boru Simanjuntak, JF Panjaitan, Nyonya Sintua Hasitorus Boru Dolok Saribu, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Relu Sitorus, Nyonya Sihaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Sianipar Boru Lumban Tobing, B. Sibuea, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Nyonya Manulang Boru Gultom, W. Sinambela, S. Boru Sagala, Lumongga Hasibuan, Nyonya Siregar Boru Sianturi, Nyonya SPP Siregar Boru Siahaan, Nyonya Purba Boru Silaban, Tumpal Silitonga, Nyonya MS Pahutar Boru Hutagalung, BMP Marpaung, Nyonya Panggabean Boru Hutagalung, Anton Siahaan, Sabar Siregar, Nyonya Silaban Boru Situmorang, Aviana Boru Silaban, dan jemaatmu yang dirawat di rumah sakit, Sintua EM Butar-Butar di rumah sakit primer, Sintua B. Sidauruk di rumah sakit PON, dan Angel Boru Nadeak di rumah sakit haji. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan nama-nama yang kami sebutkan tadi, kiranya Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Bahkan jika ada jemaat-Mu yang tidak tersebutkan namanya namun sedang juga sakit terbaring lemah, Tuhan kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka yang di rumah sakit. Tuhan sembuhkan dan akan pulang. Tuhan tunjukkan dan lakukan keajaiban-Mu atas hidup mereka. Berkati melalui perawat medis, dokter, Tuhan beri hikmat agar dapat menolong mereka segera pulih, sehat, kembali ke rumahnya masing-masing. Dan jemaat-Mu yang dirawat di rumah, Tuhan berkati juga, beri pengharapan, beri kekuatan. Mereka akan Tuhan berikan kekuatan menjadi perisai atas mereka, atas penyakit yang mereka alami. Dan berkati keluarga mereka yang menjaga setiap waktu, kiranya Engkau beri kesehatan kepada keluarga-keluarga atau keturunan-keturunannya yang menjaga jemaat-Mu yang sedang sakit terbaring lemah di rumah. Tuhan, kami berdoa bersama pada hari ini untuk rencana Panguja Konon pendeta fungsional pada pukul 11.30 WIB yang dipimpin oleh Preses Distrik Jakarta. Kiranya Engkau memberkati acara berjalan dengan baik. Bertambahlah pelayan di tengah gereja ini, agar bertambah juga pelayanan-pelayanan yang membawa jemaat-Mu untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon pengampunan-Mu atas dosa kami. Melalui pikiran, perkataan kami yang jahat, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami menerima apa yang kami mohonkan dalam doa ini. Dalam Kristus Yesus kami mengucapkan doa dan syukur ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan persembahan kedua dan persembahan untuk diakoni sosial. Mari kita menyampaikan ke depan dengan sukacita. Jemaat yang mengikuti secara live streaming juga dapat menyampaikan melalui QR Code yang tersedia. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 769. Di darat lebih waktu
kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi, yang mengikuti dari gereja ini dan yang mengikuti secara live streaming, demikianlah kebaktian Minggu pukul 9, kebaktian Minggu Reminiscere. Kami menyampaikan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.